Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua siswa-siswi kelas 3 SDI Al-Falah 2 pagi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pula dengan keluarga kalian ya, semoga sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik ya. Masih di buku Bupena 3B ya. Sekarang kita sudah memasuki tema 3 dan di subtema 3. Nah, hari ini kita akan belajar di pembelajaran 3 dan 4 ya, halaman 56 sampai 60. Yuk, disiapkan ya bukunya. Di pembelajaran 3 dan 4 ini, kita akan belajar di 4 pelajaran. Pertama, Bahasa Indonesia di KD 3.7, Matematika di KD 3.7, SPDP di KD 3.1, dan PPKN di KD 3.3. Siapkan ya buku. Sekarang kita langsung buka bukunya di halaman 56. Nah, di situ ada teks ya. Judulnya adalah Batako yang Kuat. Siapa yang udah baca bukunya di rumah? Ya, di sini coba kita sambil baca bareng-bareng ya, diperhatikan. Ibu bacakan. Perubahan wujud benda salah satunya adalah menguap. Proses menguap dapat kita temukan dalam pembuatan batako. Batako merupakan salah satu jenis bata yang proses pengolahannya berbeda dengan bata merah. Jika bata merah diolah dengan cara dibakar, maka batako dijemur. Ya. Batako terbuat dari campuran semen dan pasir kasar yang dicetak padat menggunakan mesin. Ya. Semen dan pasir kasar dicampur air dan dicetak. Setelah itu, cetakan batako yang basah dijemur sampai kering. Nah, selanjutnya, batako yang dijemur akan menjadi kering. Ya, kemana air dalam batako pergi? Ya, kandungan air dalam batako akan menguap karena terpapar sinar matahari. Air dalam batako ya sedikit demi sedikit menghilang sehingga menjadikan batako benda yang keras. Nah, batako yang telah kering digunakan manusia sebagai bahan bangunan. Ya, mungkin ya rumah kalian itu dindingnya itu terbuat dari batako. Nah, jadi di sini perubahan wujud yang terjadi adalah menguap. Nah, di pembelajaran sebelumnya kalian belajar tentang perubahan wujud mencair dan membeku. Nah, menguap. Nah, coba sekarang kira-kira apa sih menguap? Nah, menguap adalah perubahan wujud benda dari cair ya menjadi gas atau uap air. Ya, contohnya tadi itu pembuatan batako. Ya, pembuatan batako itu bahannya adalah semen dan pasir kasar dan juga air. Ya, setelah itu dicetak. Ya, dan nanti cetakannya itu menjadi keras. Ya, karena airnya sedikit demi sedikit menghilang karena terkena panas matahari. Nah, contoh dari menguap ya. Pertama tadi pembuatan batako, yang kedua adalah baju yang dijemur. Ya, kalian bisa mempraktekkan langsung di rumah ya. Misalnya kamu ya membantu ibu menjemur baju ya. Nanti setelah beberapa jam baju yang kamu jemur itu kering. Ya, nah airnya baju yang basah tadi itu ya airnya itu menguap. Makanya baju kamu jadinya kering.
Nah, selanjutnya yang ketiga adalah pembuatan garam. Nah, garam itu pembuatannya kan ya di dekat laut. Ya, jadi sama seperti pembuatan batako. Jadi garam itu dimasukkan ke dalam cetakan-cetakan. Ya, nanti dia bakal mengeras. Gitu. Selanjutnya di halaman 56 itu ya, di bawahnya kalian disuruh membuat pertanyaan dan juga jawabannya dari teks Batako yang kuat. Di sini Ibu sudah membuatnya. Jadi kalian bisa langsung mencatatnya. Nah, jika tidak sempat mencatat sekarang, nanti Ibu akan menuliskannya di catatan terlampir ya. Nah, kalau tidak sempat catat sekarang nggak apa-apa. Nah, di sini pertanyaannya itu pertama, apa perubahan wujud yang terjadi pada proses pembuatan batako? Jawabannya adalah menguap. Nomor 2, mengapa pembuatan batako berbeda dengan bata merah? Ya, karena pembuatan batako dengan cara dijemur, sedangkan bata merah dengan cara dibakar. Soal yang ketiga, bagaimana cara pembuatan batako? Nah, semen dan pasir kasar dicampur dengan air, kemudian dicetak menggunakan mesin. Cetakan yang basah dijemur sampai kering. Nanti akan menjadi batako. Nah, kalau misalnya kamu tidak sempat mencatat, nanti bisa mencatat di catatan yang Ibu kasih. Selanjutnya ya di halaman 56 dan 57 itu paling bawah ya tentang kesetaraan satuan berat. Ya, di situ ada 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Kalau misalnya di subtema 2 kemarin, kamu belajarnya 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, kalau di sini kalian belajar 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nah, contohnya ada di halaman 57 paling atas. Ya, pertama, 2500 gram. Nah, G itu sama dengan gram ya. Sama dengan 2000 gram ditambah 500 gram. Nah, 2000-nya itu kita ganti ke kilogram. Ingat, 1 kilogram 1000 gram. Berarti kalau 2000 gram sama dengan 2 kilogram. Jadi 2 kilogram tambah 500 gram. Jadi 2 kilogram 500 gram. Contoh yang kedua, 4.500 gram. Ya, kita pisahkan. 4.000 gram ditambah 500 gram. 4.000 gram kita ubah ke kilogram. Jadinya adalah 4 kilogram ditambah 500 gram. Jadi hasilnya adalah 4 kilogram 500 gram. Nah, paham kan semuanya? Nah, sekarang kita ke ayo berlatih. Di situ nomor 1 kita disuruh memasangkan berat yang senilai. Yang pertama 5.005 gram. Ya, silakan kamu garis di sini Ibu tulis itu dia adalah 5 kilogram 5 gram. Ya, silakan kamu cari, setelah itu kamu garis pakai pulpen atau pakai pensil. Yang kedua, 5.065 gram. Ya, dia itu adalah 5 kilogram 65 gram. Ya, silakan dicari dan kemudian digaris. Yang ketiga, 5.605 gram adalah 5 kilogram 605 gram. Ya, dicari dan digaris. Dan yang terakhir, 5.095 gram sama dengan 5 kilogram 95 gram. Kamu cari dan kemudian digaris. Nah, selanjutnya untuk nomor 2, kita isi dengan bilangan yang tepat. Ya. Nomor 2 yang A. 2.430 gram.
Nomor 2 yang B, 5.575 gram. Nomor 2 yang C, 4.200 gram. Yang D, jadinya adalah 2 kilogram 750 gram. Yang E, 4 kilogram 635 gram. Dan yang F, yang terakhir, 15 kilogram 250 gram. Nah, langsung kalian isi ya di situ pakai pulpen. Jangan sampai salah. Masih di halaman 57 paling bawah ya. Tentang karya seni dekoratif. Nah, apa sih gambar dekoratif? Ya, gambar dekoratif adalah sebuah hiasan yang digambar pada kertas gambar atau benda tertentu. Alat dan bahan yang digunakan pada gambar dekoratif antara lain pensil, kertas gambar, dan alat pewarna. Ya, bisa pensil warna, bisa cat air, atau bisa juga krayon. Nah, garis dan warna merupakan unsur utama yang harus dimiliki oleh sebuah gambar dekoratif. Nah, bentuk motif dekoratif ya antara lain itu adalah tumbuhan, bintang, awan, matahari, pohon ya atau pelangi. Nah, ini adalah motif dari alam. Selanjutnya di halaman 59 ya, kita masuk ke pembelajaran 4 ya. Kalian bisa lihat di situ ada teks ya, judulnya adalah mengembun. Di situ ada gambarnya daun yang ada airnya di tengah-tengah. Udah pada baca belum bukunya? Yuk kita baca ya bareng-bareng atau kalian dengarkan. Embun adalah uap yang menjadi titik-titik air. Pada malam hari, uap yang ada mengembun menjadi air. Air itulah yang terdapat pada daun-daun di luar rumah. Mengembun merupakan salah satu proses perubahan wujud benda dari wujud gas menjadi cair. Kita dapat melihat salah satu proses mengembun pada pagi hari. Ya, pada pagi hari kita melihat tanah, rumput, dan daun-daun basah. Ya, air yang membasahi lingkungan sekitar kita dihasilkan oleh uap yang semalam mengembun. Perubahan wujud gas menjadi cair juga dapat kita temukan pada gelas yang diisi dengan air es. Suhu gelas yang diisi dengan air es akan turun sehingga memunculkan uap air. Dinding gelas ya akan basah oleh air hasil pengembunan tersebut. Nah, misalnya nih kalau kamu pagi-pagi ya suka melihat kok bisa basah daunnya ya, daun-daun yang atau pohon di rumah kamu berarti itu adalah embun. Atau misalnya kamu suka minum air dingin di gelas ya. Nah, di dinding gelasnya itu ada titik-titik air. Nah, itu adalah namanya mengembun. Jadi, kalau misalnya tadi menguap dari air menjadi gas. Nah, kalau misalnya mengembun ini nih dari benda gas menjadi benda cair, kebalikannya. Jadi mengembun adalah perubahan wujud benda, ya, benda gas atau uap air menjadi benda cair. Contohnya tadi itu adalah apa namanya? Air es yang diisi gelas, kemudian di dinding gelasnya itu terdapat ya air.
Nah, contoh mengembun. Pertama, uap air di dinding gelas yang diisi air dingin. Dua, dinding-dinding air, titik-titik air di ujung daun pada pagi hari. Dan yang terakhir, uap air pada tutup cangkir yang berisi air hangat. Nah, nomor 1 di situ kita disuruh mencari kata-kata sulit yang ada dalam teks. Di sini Ibu pilih 3 ya. Pertama adalah uap. Uap itu adalah gas yang terjadi dari cairan atau air dan sebagainya apabila dipanaskan. 2, gas. Zat ringan yang sifatnya seperti udara. C, suhu. Panas dan dingin ya, diukur dengan termometer. Nah, selanjutnya kita bikin kalimat dari kata tersebut. A. Uap yang mengembun menjadi air. B. Pengembunan terjadi ketika benda gas mengalami pendinginan. C. Suhu gelas yang diisi air es akan turun. Nah, ini nanti bisa kalian catat ya di buku catatan. Kalau misalnya nggak sempat, nanti Ibu kasih di catatan terlampir. Nah, di halaman 60 ya tentang tugas warga sekolah. Setiap peran memiliki tugas masing-masing. Tugas siswa belajar dengan baik dan mematuhi peraturan sekolah. Tugas guru mengajar dan mendidik siswa. Tugas kepala sekolah adalah memimpin dan juga mengawasi semua tugas di sekolah. Ya, selain siswa, guru, kepala sekolah, banyak juga tugas-tugas yang lainnya. Ada petugas keamanan, ada petugas kebersihan, ada juga petugas perpus ya, dan ada juga petugas tata usaha. Nah, di bawahnya ya, masih di halaman 60, kalian bisa tulis ya di keterampilan kinerja praktik. Ya, di sini Ibu menuliskan adalah Paswardi. Paswardi itu perannya sebagai petugas keamanan. Tugasnya adalah menjaga keamanan sekolah. Untuk pembelajaran hari ini, semoga kalian semua paham. Jika masih ada yang belum paham, kalian bisa bertanya ke wali kelas masing-masing atau bisa mengulang kembali videonya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.